Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi manis dalam noel-noel romansa yang saya baca diam-diam di malam hari, tak pernah menyangka itu bisa menjadi kenyataan yang menyakitkan. Sampai suatu pagi, saya terbangun di tubuh seorang pemuda biasa di Jakarta, menyadari bahwa dunia ini adalah cerita yang saya kenal dari buku Aurit saya, di mana saya ditakdirkan menjadi karakter pendukung yang akhirnya ditinggalkan. Dan yang lebih mengejutkan, saya memutuskan untuk membengkokkan nasib itu, membuat sang tokoh utama, seorang pemuda lurus yang gagah, jatuh cinta padaku, meski itu berarti melawan seluruh alur cerita dan norma masyarakat Indonesia yang kaku. Disinilah semuanya dimulai, di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang panas dan lembab. Saya yang sekarang bernama Arye, terbangun dengan kepala pusing, melihat ke cermin dan melihat wajah yang asing tapi familiar dari deskripsi buku. Ini gila, gumamku dalam hati, jantung berdegup kencang. Bagaimana bisa? Semalam saya masih di kamar kos saya di Bandung, membaca ulang novel berjudul Cinta di Balik Hujan untuk kesekian kalinya. Kini, saya di sini, di apartemen sederhana di pinggiran Jakarta, dengan ingatan yang campur aduk antara kehidupan asli saya dan kehidupan Ari ini. Ari adalah sahabat dekat tokoh utama, Rama, seorang mahasiswa teknik yang tampan, atletis, dan sangat lurus, dalam arti yang sebenarnya. Dalam cerita asli, Rama jatuh cinta pada seorang gadis bernama Sinta, dan Ari hanya menjadi pemeran pendukung yang diam-diam mencintai Rama tapi akhirnya mundur dengan hati hancur. Tapi saya bukan Ari yang pasrah itu. Aku harus mengubahnya, pikirku, merasakan gelombang adrenalin yang aneh, campur antara ketakutan dan kegembiraan. Ini seperti mimpi buruk yang menyenangkan. Saya tahu seluruh plot, pertemuan Rama dengan Sinta di kampus UI, konflik keluarga, dan akhir bahagia mereka. Tapi sekarang saya di sini untuk membengkokkannya. Mengapa? Karena di dunia nyata saya, cinta seperti ini selalu tersembunyi, dan sekarang saya punya kesempatan untuk membuatnya nyata. Pagi itu, saya bergegas ke kampus, hati berdebar-debar. Rama sudah menunggu di gerbang dengan senyum lebarnya yang selalu membuat Arye dan sekarang saya gugup. "Hei Arye, lambat banget lo hari ini," katanya sambil menepuk bahuku. Sentuhannya biasa saja, tapi bagi saya itu seperti listrik. "Ma, bro. Malam tadi susah tidur," jawabku mencoba meniru gaya Arye dari buku. Dalam hati saya berpikir, ini awal. Aku harus dekat dengannya lebih dari sahabat. Kami berjalan bersama ke kelas, membicarakan tugas kuliah dan rencana akhir pekan. Rama bercerita tentang gadis yang dia suka, Sinta, tentu saja. "Lo tau nggak, kemarin gue ngobrol sama dia di kantin. Kayaknya dia juga suka gue," katanya dengan mata berbinar. Hati saya sakit mendengarnya. Kenapa harus dia, gumamku dalam hati. Aku di sini, Rama. Lihat aku. Tapi saya tahan, tersenyum dan bilang, "Wah, bagus dong. Lo harus dekatin dia." Itu bohong, tentu saja. Rencana saya mulai terbentuk, saya harus sabotase pertemuan mereka tanpa terlihat. Malam itu, di kosan Rama, kami belajar bersama. Saya sengaja duduk lebih dekat, menyentuh lengannya saat menjelaskan rumus matematika. "Lo pintar banget, Arye," katanya, tapi matanya tak menunjukkan apa-apa selain persahabatan. Ini baru permulaan, pikirku. Saya ingat dari buku, Rama punya kelemahan, dia mudah terpengaruh oleh cerita emosional. Jadi saya mulai bercerita tentang masa lalu saya, yang sebenarnya campuran iksi dan kenyataan. "Gue pernah suka sama seseorang yang gak bisa gue dapetin, Rama. Itu bikin gue mikir, cinta itu nggak selalu lurus." Dia tertawa, "Lo aneh deh. Cinta ya cinta aja." Tapi saya lihat ada keraguan di matanya. "Itu cukup untuk hari ini. Hari-hari berikutnya, saya intensikan. Saya ajak Rama jalan-jalan ke Monas, makan sate di pinggir jalan, dan berbagi rahasia. "Lo tau nggak, gue kadang merasa kesepian," kataku suatu malam saat kami duduk di taman.
Gue juga bro, jawabnya. Saat itu saya hampir menyentuh tangannya, tapi urungkan. Pelan-pelan bisik hati saya. Tapi konflik mulai muncul. Sinta mendekat dan Rama mulai ragu. Arye, gue bingung. Sinta manis, tapi lo selalu ada buat gue. Kata-katanya membuat hati saya melonjak. Ini berhasil. Tapi saya tahu ini baru awal konflik. Di dalam hati saya bergulat, apakah ini benar? Membengkokkan seseorang demi keinginan saya. Tapi cinta ini terasa nyata, lebih dari sekadar cerita. Saya mulai jatuh cinta sungguhan pada Rama, bukan hanya karena plot. Apa jadinya jika dia tahu aku bukan Arya asli? Pikiran itu menghantui saya setiap malam. Saya terbangun berkeringat, mempertanyakan segalanya. Ini dunia iksi, tapi rasanya begitu hidup. Saya mulai menulis diari rahasia, menuangkan perasaan, ketakutan, harapan, dan rasa bersalah. Aku mencintainya, tapi apakah ini adil? Semakin dekat dengan Rama, semakin dalam luka di hati saya. Suatu hari, kami bertengkar kecil karena saya cemburu pada Sinta. Lo kenapa sih, Arye? Kayaknya lo nggak suka gue deket sama dia. Saya diam, hati teriris. Karena aku mencintaimu, ingin kukatakan tapi tak bisa. Malam itu, saya menangis sendirian, merasakan beban yang tak terkatakan. Ini bukan permainan. Ini nyata. Dan Rama, tanpa saya sadari, mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Arye, lo spesial buat gue, katanya suatu kali. Itu membuat saya bahagia, tapi juga takut. Konflik internal semakin kuat, saya ingin bahagia, tapi tak ingin menyakiti. Di tengah itu, keluarga Rama, orang tua Konserati di Surabaya, mulai curiga. Anakku jangan deket-deket sama cowok aneh, kata ibunya saat kunjungan. Saya dengar secara tak sengaja, dan itu menyakitkan. Aku aneh, pikirku. Di Indonesia, cinta seperti ini masih tabu meski perlahan berubah. Saya mulai ragu dengan rencana saya. Mungkin aku harus mundur. Tapi hati tak mau. Saya terus dekat, berbagi momen-momen kecil, naik kereta ke Bogor, makan durian di pasar, dan bicara tentang mimpi. Rama mulai berubah, dia lebih sering melihat ke saya dengan mata berbeda. Lo bikin gue nyaman, Arye. Kata-katanya seperti madu, tapi juga racun karena saya tahu akhir cerita asli. Saya mulai memimpikan dunia nyata saya, merindukan keluarga. Apa aku terjebak selamanya? Pikiran itu membuat saya depresi. Suatu malam, saya hampir mengaku, tapi tahan. Belum waktunya. Konflik semakin memuncak di dalam diri saya. Kini, perasaan saya terhadap Rama semakin dalam, seperti ombak di pantai Kuta yang tak henti menerjang. Setiap hari, saya bergulat dengan diri sendiri, apakah ini cinta sejati atau hanya obsesi dari pengetahuan saya tentang cerita. Rama mulai menunjukkan tanda-tanda, tapi saya tahu itu karena pengaruh saya. Aku merasa bersalah, gumamku saat sendirian di kamar. Saya ingat bagaimana di buku, Rama adalah pria idaman, kuat, tapi lembut di hati. Kini, saya melihat kerapuhannya. Suatu sore, kami pergi ke Candi Borobudur, perjalanan yang saya usulkan untuk menjauhkannya dari Sinta. Di sana, di antara candi kuno, Rama bercerita tentang masa kecilnya di desa kecil di Jawa Timur. Gue takut gagal, Arye. Keluarga gue harapin gue sukses. Saya dengar dengan hati pilu. Aku juga takut, Rama. Takut kehilanganmu. Tapi kata itu tak terucap. Malam di hotel sederhana, kami berbagi kamar, bukan apa-apa, hanya tidur terpisah. Tapi saat dia tidur, saya lihat wajahnya, dan air mata menetes. Kenapa aku lakukan ini? Dia bahagia dengan Sinta di cerita asli. Konflik inner semakin kuat, saya ingin dia bahagia, tapi dengan saya. Keesokan harinya, Sinta menelepon Rama. Dia ajak gue ketemu, katanya ragu. Saya panik dalam hati.
Jangan pergi, ingin kukatakan. Tapi saya bilang pergi aja, bro. Coba lihat. Itu bohong terbesar. Saat dia pergi, saya ikuti diam-diam, seperti detektif murahan. Ikae, saya lihat mereka bicara, tertawa. Hati saya hancur. Ini akhirnya, pikirku. Tapi Rama pulang lebih awal, wajah murung. Gue nggak yakin sama dia, Ari. Kata-katanya membuat saya lega, tapi juga bersalah. Karena saya mulai mempertanyakan moral saya. Di malam itu, kami bicara panjang. Lo pernah ngerasa aneh sama perasaan lo sendiri, tanyaku. Dia diam lama. Kadang iya. Kayak gue lebih nyaman sama lo daripada cewek. Hati saya berbunga, tapi pikiran berkecamuk. Ini berhasil, tapi apakah benar? Hari-hari berikutnya, kami semakin dekat. Rama ajak saya ke rumahnya di Surabaya. Di sana, keluarganya ramah, tapi saya lihat tatapan curiga dari ayahnya. Anakku, jangan salah jalan, bisiknya pada ibu. Saya dengar, dan itu seperti pisau. Aku salah jalan. Pikirku marah. Di Indonesia, masyarakat masih banyak yang tak terima cinta sesama. Saya mulai merasa tertekan. Malam di rumah Rama, kami duduk di teras, melihat bintang. Arye, lo bikin gue mikir ulang segalanya. Kata-katanya lembut. Saya hampir menciumnya, tapi tahan. Ini terlalu cepat. Konflik dalam hati semakin hebat, cinta ini indah, tapi penuh risiko. Saya mulai mimpi buruk, kembali ke dunia nyata, meninggalkan Rama. Jangan tinggalkan aku, gumamku dalam tidur. Rama bangunkan saya, khawatir. Lo mimpi apa? Saya bohong, gak apa. Tapi hati teriris. Saya tahu, reaksinya mulai muncul. Teman-teman kampus mulai gosip. Arye dan Rama kayaknya deket banget. Itu membuat Rama gelisah. Lo denger gosip itu, tanyanya. Saya angguk. Biarin aja. Tapi dia tampak terganggu. Di dalam saya panik, apa dia mundur. Saya intensikan, ajak dia ke Bali, liburan romantis yang saya rencanakan. Di pantai, kami berjalan, angin laut menyentuh kulit. Ini indah, Rama. Dia tersenyum. Bersama lo, iya. Saat itu, dia pegang tangan saya sebentar. Hati melonjak. Tapi malamnya, Sinta datang tak diundang, dia tahu dari teman. Rama, kita harus bicara. Konfrontasi dimulai. Saya mundur, hati sakit. Ini konflik yang kutakutkan. Rama bingung memilih bicara dengan Sinta. Saya sendirian di kamar hotel, menangis. Kenapa harus begini? Pikiran gelap, mungkin aku harus akui semuanya. Konflik inner mencapai puncak, cinta atau kebenaran. Saya putuskan untuk bertahan. Keesokan, Rama kembali, gue tolak dia, Ari. Gue lebih pilih lo. Kata-katanya seperti mimpi. Tapi saya tahu ini baru permulaan badai. Keluarga, masyarakat, dan rahasia saya. Aku bahagia, tapi takut. Perasaan campur aduk, semakin dalam. Sekarang, emosi saya seperti badai di Laut Jawa, menghantam tanpa ampun. Rama telah memilih saya, tapi itu membuat segalanya lebih rumit. Apa aku layak, gumamku setiap malam, memeluk bantal seolah Rama. Di Bali, kami habiskan hari-hari penuh keintiman emosional, bukan isik, tapi hati yang saling terbuka. Gue takut, Ari. Ini baru buat gue. Katanya saat kami duduk di pantai matahari terbenam. Saya pegang tangannya, aku juga. Tapi dalam hati, saya berbohong, aku tahu ini dari buku, tapi sekarang rasanya berbeda. Kembali ke Jakarta, gosip semakin kencang. Teman dekat kami, Budi, konfrontasi. Lo berdua apa sih? Ini nggak bener. Katanya marah. Rama diam, tapi saya lihat matanya penuh keraguan. Ini pengkhianatan pertama, pikirku.
Budi yang di buku adalah sahabat setia Rama, sekarang jadi musuh karena Norma. Saya merasa bersalah, aku yang ubah alur. Malam itu, Rama bertengkar dengan saya. Lo bikin hidup gue berantakan. Teriaknya. Hati saya hancur. Rama. Tapi aku cinta kamu. Kata itu akhirnya terucap. Dia terdiam lalu pergi. Saya sendirian, air mata mengalir. Kenapa aku lakukan ini? Untuk apa? Konflik inner semakin dalam, cinta ini menyakitkan semua orang. Keesokan, Rama kembali memeluk saya. Gue juga cinta lo. Kata-katanya manis, tapi pahit karena saya tahu rahasia. Kami mulai pacaran diam-diam, bertemu di tempat tersembunyi seperti kai kecil di Kemang. Setiap sentuhan tangan, setiap tatapan penuh emosi. Tapi tekanan datang dari keluarga. Ibu Rama menelepon, kamu deket sama Ari. Jangan sampai salah, nak. Rama bohong, enggak, Bu. Itu membuatnya stres. Gue enggak bisa bohong terus, katanya padaku. Saya lihat dia kurus, mata sayu. Ini salahku, pikirku. Saya mulai depresi, makan tak enak, tidur tak nyenyak. Apa aku harus cerita semuanya? Tapi bagaimana? Ini dunia iksi. Suatu hari, kejadian besar, Sinta balas dendam, sebarkan rumor di kampus. Rama Gai. Tulisnya di media sosial. Kampus gempar. Rama dibully, dipanggil ke dekanat. Ini akhir, pikirku panik. Saya dukung dia, kita hadapi bareng. Tapi di dalam, saya hancur, aku yang sebabkan ini. Rama marah besar. Lo tahu ini bakal gini, kenapa lo dekatin gue? Tanyanya. Saya diam, air mata jatuh. Karena aku tahu lo spesial. Kami bertengkar hebat, dia pergi ke Surabaya. Saya sendirian di Jakarta, merasa ditinggalkan. Ini pengkhianatan dari diriku sendiri. Hari-hari tanpa Rama seperti neraka. Saya tulis surat panjang di diari, Rama, makan aku. Aku bukan dari dunia ini. Aku datang untuk mengubahmu, tapi sekarang aku yang berubah. Emosi membuncah, saya nangis berjam-jam. Teman-teman menjauh, keluarga Arye yang sekarang keluargaku curiga. Kamu kenapa, nak? Tanya ibu. Saya bohong, gak apa. Tapi hati terbelah. Saya mulai mikir bunuh diri bukan benar, tapi pikiran gelap. Kalau aku mati, mungkin kembali ke dunia nyata. Tapi cinta pada Rama hentikan itu. Setelah seminggu, Rama kembali. Gue kangen lo. Kami baikan tapi luka masih ada. Kita harus kuat, kataku. Tapi konflik semakin dalam, masyarakat Indonesia yang tak siap. Kami ikut komunitas rahasia di Jakarta, bertemu orang-orang seperti kami. Itu beri harapan tapi juga ketakutan. Apa masa depan kita? Pikirku. Emosi semakin berat, setiap hari penuh air mata dan pelukan. Saya lihat Rama berubah, lebih kuat, tapi juga rapuh. Lo bikin gue jadi diri gue yang sebenarnya, katanya. Tapi saya tahu pengkhianatan besar akan datang. Budi, sahabat lama, laporkan kami ke keluarga Rama. Ini untuk kebaikan lo, katanya. Ibu Rama datang ke Jakarta, marah besar. Kamu hancurkan anakku. Teriaknya padaku. Rama bela saya, Bu, ini pilihan gue. Pertengkaran keluarga memuncak. Rama diusir dari rumah. Ini akhir bahagia. Pikirku sarkastis. Kami tinggal bersama di apartemen kecil, tapi tekanan makin besar. Emosi saya meledak, aku cinta kamu, tapi ini menyakitkan. Kami nangis bersama. Konflik inner mencapai titik didih. Kini, hati saya seperti gunung Merapi yang siap meletus, penuhlah emosi yang mendidih. Rama dan saya tinggal bersama, tapi setiap hari penuh ketegangan. Kita bisa lewati ini, katanya, tapi matanya penuh keraguan. Saya lihat dia menangis diam-diam saat mandi.
Ini salahku, gumamku merasa seperti pengkhianat terbesar. Malam-malam panjang kami bicara tentang masa depan. Gue mau nikah sama lo, Ari. Tapi di Indonesia, gimana? Tanyanya pilu. Saya peluk dia, kita cari jalan. Tapi dalam hati, saya tahu ini iksi dan akhir cerita asli bahagia dengan Sinta. Apa aku hancurkan hidupnya? Konflik inner semakin parah, cinta ini egois. Suatu hari, Budi datang, minta maaf. Gue salah, bro. Gue lihat lo bahagia. Tapi itu terlambat, luka sudah dalam. Rama makan dia, tapi saya tidak. Dia khianati kita, pikirku marah. Emosi negatif membuncah, marah, dendam, sedih. Kami pergi ke Yogyakarta untuk liburan mencari kedamaian. Di sana, di keraton, Rama bilang, lo segalanya buat gue. Kami hampir ciuman di tempat umum, tapi tahan karena takut. Ini realita Indonesia, gumamku. Kembali, masalah datang, ayah Rama sakit, panggil dia pulang. Gue harus pergi, Ari. Katanya. Saya takut, jangan tinggalkan aku. Dia pergi dan saya sendirian lagi. Hari-hari tanpa dia, saya depresi berat. Apa dia kembali ke Sinta? Pikiran itu menyiksa. Saya hubungi dia, tapi jawaban singkat. Bu sibuk. Akhirnya, saya pergi ke Surabaya, nekat. Di rumah, saya lihat Sinta ada di sana. Apa ini? Hati hancur. Rama jelaskan dia bantu rawat ayah. Tapi saya lihat tatapan mereka. Kalian bohong. Teriakku. Pertengkaran besar, Rama akui, gue ragu, Ari. Ini susah. Pengkhianatan itu seperti pisau menusuk. Saya pergi, air mata tak henti. Dia khianati aku. Di kereta kembali ke Jakarta, saya nangis sepanjang jalan. Kenapa? Setelah semua ini. Emosi meledak, sakit hati, kecewa, putus asa. Saya tulis pesan panjang, Rama, aku cinta kamu, tapi kalau kamu ragu, biar aku pergi. Dia balas, jangan. Tapi saya matikan ponsel. Di Jakarta, saya isolasi diri. Teman lama Arye datang, tapi saya tolak. Aku bukan Arye, pikirku gila. Rahasia mulai bocor di hati, mungkin saatnya cerita semuanya. Suatu malam, Rama datang ke pintu. Ma, Arye. Sinta cuma teman. Gue pilih lo. Kami baikan lagi, tapi luka lebih dalam. Aku percaya. Pikirku ragu. Kami mulai terapi rahasia dengan psikolog Triendli. Ini perjuangan, katanya. Emosi semakin kompleks, harapan bercampur trauma. Keluarga Rama mulai lunak setelah ayah sembuh. Kalau itu bikin kamu bahagia, kata ibu. Tapi masyarakat masih keras. Kami dapat ancaman online. Gai mati aja. Itu membuat Rama takut. Kita pindah ke luar negeri. Usulku. Dia setuju, tapi ragu. Konflik mencapai klimaks, saya mimpi kembali ke dunia nyata. Bangun, saya nangis. Jangan ambil dia dariku. Rama tenangkan saya. Lo mimpi apa lagi? Saya hampir cerita, tapi tahan. Enggak. Tapi tekanan terlalu besar. Suatu hari, saya akui sebagian, aku pernah mikir ini semua mimpi. Dia tertawa, kita semua gitu. Tapi hati saya berat. Pengkhianatan dari diri sendiri, menyembunyikan asal-usul. Emosi semakin berat, setiap hari penuh air mata, pelukan dan pertengkaran kecil. Aku cinta kamu lebih dari apapun, kataku. Tapi dalam hati, tapi aku bohong. Ini membuat saya gila. Akhirnya, di malam hujan deras di Jakarta, saya putuskan, besok aku cerita semuanya. Kalau dia tinggalkan aku, biarlah. Emosi memuncak, siap untuk ledakan. Hati saya sekarang seperti angin topan di Samudra Hindia, menghancurkan segalanya di jalurnya. Malam itu, di bawah hujan lebat, saya duduk di depan Rama.
Ada yang harus gue ceritain, kataku gemetar. Dia lihat saya khawatir. Apa, sayang? Kata itu sayang masih buat hati meleleh, tapi sekarang penuh duri. Saya cerita semuanya, bangun di dunia ini, pengetahuan tentang ceritable, rencana membengkokkannya. Gue dari dunia lain, Rama. Ini semua iksi bagimu, tapi nyata bagiku. Dia tertawa awalnya, lo gila ya. Tapi lihat air mata saya, dia diam serius. Saya angguk. Pengkhianatan terbesar terungkap. Dia mundur, wajah pucat. Jadi cinta gue ini karena manipulasi lo. Teriaknya. Saya nangis, gak. Awalnya iya, tapi sekarang nyata. Dia pergi meninggalkan saya hancur. Ini akhir, pikirku. Hari-hari berikutnya, neraka sejati. Rama hilang kontak. Saya cari ke Surabaya, tapi ditolak keluarganya. Dia nggak mau ketemu lo. Kata ibu dingin. Saya kembali ke Jakarta, depresi berat. Aku kehilangan segalanya. Pikiran bunuh diri muncul lagi, lebih kuat. Kalau aku mati, mungkin kembali. Tapi gambar Rama hentikan. Saya ikut kelompok dukungan cerita anonim. Aku kianati orang yang kucinta. Mereka dukung, tapi luka dalam. Emosi membuncah, penyesalan, kesedihan tak berujung. Suatu malam, Budi datang. Rama lagi hancur, Arye. Lo harus pergi. Katanya. Saya marah, ini karena gue. Kami bertengkar, tapi akhirnya dia cerita, Rama minum-minum, hilang kendali. Saya panik, pergi ke Surabaya lagi. Di rumah, saya paksa masuk. Rama ada di kamar, mata merah. Keluar. Teriaknya. Saya peluk dia paksa. Ma, Rama. Aku cinta kamu sungguhan. Kami nangis bersama berjam-jam. Gue percaya lo bohong. Tanyanya. Saya jelaskan lagi dengan detail. Akhirnya dia percaya. Ini gila, tapi gue masih cinta lo. Baikan tapi lebih dalam luka. Kami putuskan mulai ulang. Tanpa rahasia, katanya. Emosi semakin intens, cinta bercampur trauma. Kami pindah ke Bali, cari kedamaian. Di sana, kami bangun hidup baru, kerja di KAI kecil, bergabung komunitas. Tapi masa lalu menghantui. Sinta hubungi Rama, aku masih suka kamu. Dia tolak, tapi itu buat saya cemburu gila. Jangan khianati lagi, pikirku. Pertengkaran muncul lagi. Lo ragu? Tanyaku. Dia bilang tidak, tapi saya lihat keraguan. Konflik inner saya, percaya atau tidak. Malam-malam penuh mimpi buruk, kembali ke dunia nyata tanpa Rama. Saya bangun menjerit. Rama tenangkan, aku di sini. Tapi ketakutan tetap. Keluarga Rama akhirnya datang ke Bali. Kami terima kalian, kata ayah. Itu momen bahagia, tapi air mata bahagia campur sedih. Setelah semua pengkhianatan, kami rayakan kecil-kecilan. Tapi di dalam, saya tahu akhir mendekat. Apa aku harus pergi? Pikirku. Emosi memuncak, bahagia sementara, tapi bayang gelap. Suatu hari, saya sakit parah, mungkin karena stres. Di rumah sakit, Rama tak tinggalkan saya. Jangan mati, Ari. Katanya nangis. Saya lihat cintanya tulus. Ma atas semuanya. Saat itu, saya rasakan kedamaian. Sembuh, kami lebih kuat. Tapi konflik terakhir, saya mulai lihat tanda kembali ke dunia nyata, mimpi tentang kehidupan lama. Jangan sekarang, doaku. Emosi tak terkendali, takut kehilangan cinta mendalam. Saya cerita pada Rama. Kalau gue pergi, ingat aku. Kami nangis lagi. Kita lawan, katanya. Tapi saya tahu ini nasib. Malam terakhir di Bali, kami duduk di pantai. Cinta kita abadi, kataku. Dia peluk saya erat. Emosi meledak, penuh air mata dan janji.
Kini emosi saya seperti letusan Krakatau menghancurkan dan membangun ulang segalanya. Malam itu di pantai Bali, angin laut membawa aroma garam dan kenangan. Rama peluk saya erat, jangan pergi, Ari. Air mata kami campur, rasanya seperti akhir dunia. Aku tak mau tinggalkan kamu, gumamku, hati terbelah antara dunia ini dan asal-usulku. Pagi harinya, saya terbangun dengan tubuh lemas, tapi Rama di samping. Ini mimpi, pikirku. Tapi tidak, masih di sini. Kami putuskan hadapi bersama. Kalau lo pergi, gue ikut, katanya setengah bercanda, tapi mata serius. Emosi membuncah, cinta yang tak tergoyahkan. Hari-hari berikutnya, kami bangun komunitas kecil di Bali, bantu orang-orang seperti kami. Ini makna hidup, kataku. Rama setuju, berkat lo. Tapi pengkhianatan masa lalu masih menghantui. Suatu hari, saya dapat isi kuat, kembali ke dunia nyata. Ini waktunya, pikirku pilu. Saya cerita pada Rama. Gue tak siap. Dia nangis. Kami habiskan hari terakhir penuh kenangan, jalan di Ubud, makan di warung, bicara tentang mimpi. Lo ubah hidup gue, katanya. Dan kamu ubah aku, balasku. Malam itu, kami duduk di bawah bintang. Cinta kita nyata, meski iksi. Kata-katanya penuh hikmah. Saya peluk dia, air mata tak henti. Ma atas pengkhianatan. Dia makan. Saat tidur, isi datang lagi. Saya terbangun di dunia nyata, di kamar kos Bandung. Tidak. Jeritku. Buku cinta di balik hujan di meja, tapi alur berubah, akhirnya Rama dengan Arye bahagia. Ini nyata. Pikirku. Tapi hati kosong tanpa Rama. Hari-hari depan saya depresi berat. Dia di sana, aku di sini. Emosi tak terkendali, kesedihan abadi. Saya tulis cerita kami, bagikan online. Banyak yang terinspirasi. Cinta tak kenal batas. Tapi saya merindukannya setiap detik. Suatu malam, mimpi Rama muncul. Gue tunggu lo. Bangun, saya tersenyum pilu. Mungkin suatu hari. Di Indonesia nyata, saya ikut gerakan LGBTI, perjuangkan hak. Untuk Rama. Emosi berubah jadi kekuatan. Tahun berlalu, saya temukan kedamaian. Cinta itu personel, meski bice. Kini, saya hidup dengan kenangan, hati penuh kasih. Terima kasih, Rama. Akhir yang personel, tak bersama, tapi abadi di hati.